bahas kalau pejabat itu butuh mobil yang mewah, yang mahal, cc-nya gede, dan beberapa daerah mengharap mobil yang bisa off-road. Tapi daripada membuang anggaran besar-besar, mendingan ini. Ini mobil hemat, harganya irit, dan juga bensinnya irit. Jadi cocok banget buat dipakai sama pejabat-pejabat kita. Gak cuma bermain di segmen MPV, Denza akhirnya memasukkan SUV leather frame yang gagah ini ke Indonesia. Dan mobil ini kami lihat di Denza Bipo Gatot Subroto. Dan kalau kalian tertarik membeli Denza B5, di sini udah bisa pesan langsung loh. Soal harganya, katanya Denza B5 ini atau B5 ini akan dijual estimasinya di 1,2 miliaran. Tapi ya harapan kami semoga ada tipe yang lebih rendah lagi, tipe basic lagi, sehingga harganya mungkin bisa di-price ke 1 miliar kecil gitu, sehingga makin menarik lagi. Kalau kita berkaca ke pasar lain, ke pasar Australia misalnya, memang mobil ini dijual di berbagai tipe, sehingga kita bisa memilih nih mana yang lebih pas buat kita. Harga nggak sampai 2 miliar untuk sebuah SUV semewah dan gagah ini sih rasanya worth it ya. Dan beruntungnya, mobil ini masuk dengan logo Denza. Karena di Cina, mobil ini tuh mereknya Fang Cheng Bao. Dan udah deh, please, BYD nggak usah tambah-tambah sub-brand lagi ya. Cukup BYD dan Denza aja, biar nggak bingung kitanya. Nah sayangnya, ketimbang Fang Cheng Bao B5 yang ada di Cina, yang hadir di Indonesia saat ini yang kita lihat sebenarnya kelihatan trimnya lebih rendah atau setidaknya belum full spec gitu. Karena dari mukanya kelihatan ada beberapa daerah yang dipangkas gitu. Padahal kalau di Cinanya mukanya tuh kelihatan sangat lebih futuristis. Sementara kalau di sini terlihat belum tipe termahalnya. Semoga ya yang dimasukin ke Indonesia nanti ada beberapa tipe. Tapi dari samping mobil ini tetap gagah teman-teman. Dimensinya besar dan ini yang paling saya suka adalah penggunaan model ground clearance yang tinggi. Atau mobil ini tuh kelihatan cingkrang. Padahal ini shocknya bisa diatur secara elektris. Dan ini bisa tinggi banget kayak gini sekarang. Ataupun bisa dibuat lebih ceper sehingga kalau dipakai di perkotaan mungkin akan terlihat lebih klimis. Tapi kalau lihat mobilnya setinggi ini sih rasanya mau pakai ke off-road ke daerah manapun rasanya pede ya. Dan dari belakang ini desain yang tradisional sekali, mobil-mobil leather frame dikasih ban serep dengan konde gitu, dengan cover. Tapi saya yakin kalau nanti udah dijual di pasaran ada aja nih yang ganti peleknya dengan pelek aftermarket yang lebih cakep, yang harganya mungkin juta-jutaan dengan ban yang juga lebih cakep, dan sehingga dipasangkan di belakang sini nggak perlu pakai cover kayak gini ya. Anyway, yang menarik adalah ini mobil kita sekarang, yang kita lihat sekarang ini mungkin masih tipe yang belum fix dipasarkan ke Indonesia nanti, atau mungkin masih ada beberapa ubahannya lah. Tapi harapan saya nanti ketika udah dijual, ini orientasi pintunya diganti nih. Biasanya kan kita buka pintu bagasi itu dari kiri ke kanan, karena Indonesia itu pakai karakter yang jalanan itu di sebelah kiri sehingga lebih aman. Tapi ini ada di sebelah kanan bukan pintunya nih. Jadi bagasinya emang agak-agak perlu disesuaikan lah. Tapi yang menarik ini bagasinya lega, kabinnya lega, dan ini kalau bagasi ditutup dia ada soft closing. Nah ini bagasinya kalau jok baris keduanya terbuka dan di set paling belakang ukurannya tergolong ya compact ya. Tapi kalau jok baris keduanya dilipat dengan dimensi mobil sebongsor ini harusnya cukup luas untuk kita bawa barang. Apalagi di atapnya juga ada roof rail, jadi bisa tambah akomodasi. Bicara soal akomodasi, rasanya mobil ini sangat memanjakan penumpang belakang deh. Karena area kabin belakang ini luas sekali dengan lantai yang rata. Belum lagi fasilitas belakang sini sangat lengkap. Iya, kalau kalian bingung kenapa ada yang warna hitam, warna putih, warna interior beragam, karena memang Denza B5 ini tersedia dalam banyak pilihan eksterior dan warna interior. Sebagai sebuah Denza, jelas mobil ini dilahirkan sebagai mobil yang berkualitas. Setidaknya mereka pengen mengejar aura premiumnya. Dan rasanya niat dari BYD Denza itu di mobil ini terrealisasikan dengan baik. Bahkan mobil ini saya suka banget dengan detail desainnya. Cakep teman-teman, dirancang dengan serius. Terus masih banyak tombol-tombol fisik. Dan ini kalau kita lihat
konsol di tengah sini. Wow, ini kayak yang sebuah hal yang kompleks, padahal itu memudahkan kita. Karena kita masih dikasih tombol start stop di sini untuk mengganti mode EV dan hybridnya. Bahkan untuk bisa mengatur tadi tingkat suspensinya, semua lewat tombol sini. Jadi nggak ada tuh istilah yang ribet makainya, karena semua di set supaya cantik dan supaya mudah dipakainya. Kami suka sekali dengan pendekatan Denza yang tidak mencoba menghilangkan semua tombol dan menaruh pengaturannya di layar. Karena mobil ini masih banyak tombol fisik untuk pengaturannya. Hingga ini tuas transmisi yang gagah sekali. Mobil ini juga dilengkapi dengan wireless charging, ada 2 buah untuk penumpang depan, terus cup holder yang bisa disesuaikan tingginya. Hingga yang paling kami suka adalah kehadiran kulkas yang gak cuma bisa mendinginkan, tapi juga bisa menghangatkan. Kebayang ya kalau kita lagi camping sama keluarga pakai mobil ini tuh, terus kita bawa dari kota bawa daging beku atau frozen food, tinggal taruh sini bisa dihangatkan, sehingga pas nanti nyampe ke camping ground tinggal kita masak aja. Atau kalau dari kota kita bawa minuman yang belum segar gitu, taruh sini bisa didinginkan. Jadi ya mobil ini tuh bisa memberikan kita kepuasan ketika lagi kerja, ketika lagi camping bareng keluarga. Mobil ini cukup all rounder lah. Dan yang bikin saya perhatian yang tertarik adalah di tengah sini ada head unit yang besar banget. Ini kita bisa mengatur banyak hal di sini. Yang paling saya suka adalah ini pengaturan mode berkendaranya atau mode mengemudi ini kalau bahasa Indonesianya ya. Banyak banget teman-teman. Wow, bahkan sampai ada mode yang balap. Wow. Menarik banget. Dan semuanya yang paling saya suka adalah meskipun ditaruh di layar sini, tapi setidaknya fitur-fitur atau pengaturan basic di mobil ini tuh semua masih ditaruh di tombol-tombol. Sehingga ya ekspektasi saya sih mobil ini mobil yang mudah untuk dipahaminya. Denza B5 hadir dengan banyak sekali mode berkendara. Nggak cuma off-road atau sport, bahkan sampai dikasih race mode. Nggak kebayang kan mobil boxer kayak gini buat dipakai balap-balapan. Selain itu, kita juga bisa mengatur pengaturan penggunaan mesin dan listriknya. Bisa mengatur suspensi, melihat kondisi mobil, dan masih banyak lagi. Oh iya, dan jangan lupa, fitur keselamatan mobil yang harganya miliaran gini juga pastinya lengkap. Bahkan adasnya pun kalau dibacain dan dijelaskan satu-satu mungkin butuh waktu yang gak singkat. Selain nyaman dan juga canggih, mobil ini juga hadir dengan dapur pacu yang buas sekali. Jangan salah, meskipun mobil ini kapasitas mesinnya tuh hanya 1500 cc, tergolong kecil, nggak imbang dengan bodinya, tapi kehadiran teknologi turbo dan PHEV yang lebih dominan membuat mobil ini bisa sangat amat buas performanya. Di atas kertas, mesin 1500 cc turbo yang berkombinasi dengan motor listrik gandanya ini diklaim bisa mengeluarkan tenaga maksimal hingga 530 horsepower dan torsi 760 Nm. Gak heran kalau mobil dengan berat lebih dari 3 ton ini bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 4,8 detik aja. Tapi tenang, meskipun secara spek terkesan buas, mobil ini tuh ternyata masih bisa dibawa bermain irit. Karena jangan lupakan, mobil ini sebagai sebuah PHEV pastinya membawa baterai yang gak kecil. Bahkan baterai mobil ini setara dengan kurang lebih mirip-mirip dengan punyanya BYD Atto One. Terus mobil ini asiknya bisa dicas langsung baterainya dan bisa pakai DC fast charging. Jadi kalau kita lagi males beli bensin, ngantri, atau mahal nggak ada duit akhir bulan, ya tinggal colok aja. Kalau kita nyontek lagi-lagi data klaimnya Denza di pasar Australia, pastinya kita gagal fokus dengan klaim efisiensi mobil bongsor ini. Konon, baterai berkapasitas 31,8 kWh-nya bisa dipakai dari 100% hingga 20% sejauh 100 km. Perlu diingat, mobil PHEV sih secara natural akan terus mengisi baterainya dengan mesin bensin yang bekerja. Nah, yang menarik, katanya kalau baterainya di bawah 25%, mobil ini efisiensinya masih sekitar 10,53 km per liter. Untuk mobil segede ini sih, hitungannya hemat itu. Bahkan kalau baterainya ada di kisaran 25 hingga 100%, mobil ini diklaim iritnya bisa sampai 52,63 km per liter. Nggak sabar buat tes langsung nih. Nah ini, meskipun tangki bensinnya besar banget, kapasitasnya 83 liter, tapi saya yakin pasti kita kalau pakai mobil ini akan jarang isi bensin. Kehadiran Denza B5 di Indonesia tentu perlu disambut positif. Mobil ini hadir mengisi segmen SUV premium yang biasanya dikuasai sama mobil Eropa sampai mobil Jepang. Dan khasnya mobil Cina,
Bandrol harga yang mereka tawarkan jelas-jelas menunjukkan value mobil ini yang sangat baik. Nah kan Pak, saya bilang apa? Daripada beli mobil dinas harga miliar-miliaran, bahkan sampai 8 miliar kemarin, nggak usah lah. Mending hemat duitnya buat rakyat dan beli ini aja lah. Gagahnya dapat, iritnya dapat, dan canggih juga lagi, siap off-road.